Halo. Kenapa semangatnya hilang? Halo Dede Manis. Halo. Enak banget sih, kaget. Nah, jadi kali ini, hari ini juga enggak ya, di video ini kita akan membahas film yang berjudul Wrestling. Wrestling. Iya, Wrestling. Judulnya Wrestling. Dan ini film drama, serius. Jarang banget kita bahas film drama. Oke, jadi film berjudul Wrestling arahan Kim Ho Jun A ini pertama kali dirilis pada tahun 2014. Film ini berfokus pada kehidupan seorang dosen yang bernama Park Hae Jo, yang diperankan oleh Choi Sung Gook. Choi Sung Gook. Kalau kalian tahu Choi Sung Gook, kayaknya harusnya kalian ngerti sih orang ini. Siapa? Yang main di Sekizero. Oh. Yang bersifat sange dan memiliki keinginan tinggi untuk mencicipi serabi lembit milik mahasiswinya. Yang mana mahasiswinya diperankan oleh aktris imut bernama Song Eun Chae. Song Eun Chae yang kebetulan tinggal dengannya. Oh iya. Namun di kemudian hari ia ditemukan dengan seorang dosen muda yang tidak kalah menariknya. Oh, oke. Lantas kira-kira siapa dulu yang berhasil ditaklukkan olehnya? Mari kita masuk film ya. Film diawali dengan adegan sebuah tangan karat yang berusaha melakukan tossball kepada seorang wanita. What? Rupanya di balik karat tersebut ada seorang pria yang cukup umur. Yang cukup umur, baik. Ya, ia adalah Pak Hae Jo. Pak Hae Jo. Dan wanita itu adalah Eun Hee. Mahasiswinya sendiri yang tinggal bersamanya. Gimana? Mahasiswinya sendiri. Dia tinggal bersama Pak Hae Jo. Iya, baik. Selain dikenal sebagai dosen fotografi, Pak Hae Jo juga dikenal dengan sifat humoris dan mesumnya. Ia selalu berusaha mencicipi serabi lembit milik mahasiswinya itu, namun selalu diakhiri dengan penolakan. Karena Eun Hee sadar Pak Hae Jo hanya menginginkannya tapi tidak mencintainya. Waduh. Eun Hee sendiri merupakan mahasiswi idaman di kampusnya. Tiap pria selalu penasaran isi di balik rok mininya. Saya juga. Di kelasnya, Eun Hee dikenal dekat dengan seorang mahasiswa bernama Jung San. Melihat itu, tentu saja Pak Hae Jo merasa panas dan selalu memperingatkannya tiap kali mengobrol dengan Jung San. Karena merasa terancam dengan keberadaan Jung San, siang itu Pak Hae Jo membutuhkan Eun Hee yang terlihat pulang bersama Jung San. Rupanya mereka berdua menuju kos-kosan milik Jung San. Jelas saja Pak Hae Jo langsung kalang kabut mencari cara bagaimana supaya mahasiswi kesayangannya itu cepat-cepat keluar dari sana, sebelum Jung San berhasil lebih dulu mencicipi serabi lembit Eun Hee. Ia kemudian mengancam akan mengusir Eun Hee apabila berani macam-macam dengan Jung San. Melihat teror dari dosennya itu, jelas saja Eun Hee merasa jengkel. Namun tidak ada pilihan lain selain menurutinya. Ia pun terpaksa meninggalkan Jung San dengan burungnya yang sudah siap mengudara. What? Sesampainya di rumah Pak Hae Jo, rupanya ancaman tadi hanyalah gertakan semata. Eun Hee masih diperbolehkan masuk dan Pak Hae Jo masih berusaha untuk mencicipi serabi lembitnya. Namun sayangnya Eun Hee masih saja menolaknya karena tahu isi pikiran Pak Hae Jo hanya dipenuhi dengan hal-hal yang temempek. Astagfirullahaladzim. Gagal maning. Kok ada mengeluh sih? Keesokan harinya, kampus mereka kedatangan calon dosen baru yang badannya tak kalah semblohe dengan gitar Spanyol. Saat calon dosen ini bertanya letak ruang registrasi pada kumpulan guru mesum yang sedang mengobrol dengannya, dengan semena-mena Pak Hae Jo langsung mewawancarai calon dosen bernama Han Shin Hye itu. Han Shin Hye? Iya, susah ya jadi orang sana. Hye. Tentu saja Pak Hae Jo langsung menerima Shin Hye dan memintanya untuk menjadi guru magang yang mendampingi kelasnya. Pintar sekali. Namun bukannya fokus memberi materi pada mahasiswanya, selama kelas Pak Hae Jo justru fokus pada lekukan paha atas milik Shin Hye yang berada di depannya. Shin Hye pun juga merasa tersanjung dengan kemurahan hati Pak Hae Jo padanya. Gimana? Kayaknya hubungan yang salah. Meski di kampus perhatian sudah teralihkan oleh Shin Hye, saat sampai rumah, Pak Hae Jo masih aja menggalakkan tanam paksa pada Eun Hee. Dan lagi-lagi penolakan yang ia dapat. Canggur. Keesokan harinya, saat sedang memberi materi tentang teknik fotografi, Pak Hae Jo justru terbayang-bayang sosok Shin Hye. Pikirannya sampai traveling kemana-mana. Alhasil, acara mengajarnya pun jadi ngalor ngidul ngetan ngulon gak jelas. Pikiran kotor dosen berusia 40 tahun itu masih berlanjut setelah kelas usai, hingga salah seorang murid memergokinya. Karena tak tahan, Pak Hae Jo pun membuntuti pergerakan Shin Hye.
Hal ini semata-mata ia lakukan untuk melihat lebih detail bumper depan dan belakang miliknya. Iya, oke. Saking gak kuat menahan gejolak nafsunya, Pak Hejo sampai-sampai mengikuti Shin Hye ke tempat gym. Namun naasnya ia malah ketahuan, dan siang itu juga Pak Hejo justru mendapat bau gementah alih-alih surabi lempit. Namun setelah mengetahui pria itu adalah Hejo, Shin Hye pun merasa bersalah. Pagi harinya, Pak Hejo lagi-lagi melihat Shin Hye berolahraga dan ia pun mencoba kembali peruntungannya. Namun kali ini permainannya lebih halus. Ia mengajak Shin Hye mengobrol di sebuah kedai kopi. Dan dari sinilah Pak Hejo tahu bahwa cita-cita Shin Hye sebenarnya menjadi model. Melihat kesempatan emas, Pak Hejo pun menawarinya untuk melatihnya menjadi model. Jelas, tawaran itu langsung diterima oleh Shin Hye. Malam harinya, saat Shin Hye dan Pak Hejo menuju rumahnya, ada seseorang di telepon yang mengganggu Shin Hye. Dengan gentlenya, Pak Hejo membantunya dengan mengaku sebagai pacarnya Shin Hye. Waduh. Mereka berdua pun akhirnya sampai di kontrakan Pak Hejo dan memulai sesi pemotretan. Usai berfoto-foto ria, keduanya memutuskan untuk pergi ke warung jamu 4.0. Karena terlalu banyak minum, Pak Hejo dan Shin Hye hampir sama-sama tak sadarkan diri. Melihat peluangnya terbuka lagi, Pak Hejo kembali mengajak Shin Hye ke kontrakannya untuk memulai usaha cocok tanam. Bercocok tanam. Usaha yang bagus. Sayangnya tak berbeda dengan Eun Hye. Shin Hye pun menolak pria parubaya itu. Bedanya, penolakannya ini ditutup dengan cap bibir dari Shin Hye. Tidak apa-apa, masih dapat Pak ya. Dan malam selanjutnya Shin Hye dan Pak Hejo pun kembali melakukan pemotretan. Namun kali ini Pak Hejo memulai perayuan dengan halus. Ia menyuruh Shin Hye mandi terlebih dahulu sebelum berfoto. Karena tidak tahan dengan suara gemericik air, Pak Hye pun justru mengintip Shin Hye yang sontak membuat burung abadinya tak mampu lagi menahan diri untuk keluar dari sarang. Mengepakkan sayap. Usai Shin Hye mandi, bukannya melakukan fotografi, keduanya justru malah bercocok tanam. Beruntungnya kini Shin Hye tidak menolaknya. Dengan temaram lampu kontrakan dan saksi dua robot miliknya, malam itu Pak Hejo berhasil mencicipi serabi lempit dosen mudanya. Waduh. Saat berada di puncak pertunjukan, tiba-tiba saja Eun Hye mengetuk pintu kamarnya. Karena tidak kunjung terbuka, ia pun mematikan lampu kamar untuk kemudian menyelinap masuk. Uniknya, bukannya bertengkar dengan Shin Hye, Eun Hye justru akrab dengannya. Baik. Namun rupanya keesokan harinya Eun Hye meminta kejelasan hubungannya dengan Pak Hejo dan menuduhnya tidak lagi mencintainya. Padahal dia sendiri juga sudah semakin dekat dengan Jungsan. Setelah melihat kedekatannya dengan Shin Hye, Eun Hye berpikir untuk keluar dari kontrakan Pak Hye. Sayangnya, kedekatan Eun Hye dengan Pak Hejo mulai tercium oleh Jungsan. Begitu pula kedekatannya dengan Shin Hye yang tercium oleh kepala kampus. Ia bahkan sampai menyiapkan pengundit untuk membuntuti gerak-gerik Pak Hejo dengan Shin Hye dan mengabadikan momen mereka berdua. Rupanya, kepala kampus sendiri sudah lama mengidam-idamkan serabi lempit milik Shin Hye. Namun Shin Hye terus-terusan menolaknya. Hubungan Pak Hejo dengan Eun Hye kini menjadi lebih intens. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Ladang bercocok tanam mereka pun tak hanya di kontrakan. Mereka berdua sesekali melakukannya di area olahraga, tanpa mengetahui bahwa ada dua orang detektif yang menguntitnya. Lumayan, tontonan gratis. Di sisi lain, tanpa diketahui Pak Hejo, Eun Hye dan Shin Hye pun rupanya juga saling mengenal lebih dekat. Usai bertemu dengan Shin Hye dan mengetahui perasaan antar keduanya, Eun Hye akhirnya memutuskan untuk berpamitan dengan Pak Hejo dan meninggalkan mereka berdua. Hubungan Pak Hejo dan Shin Hye pun semakin dekat. Sampai pada akhirnya para detektif tadi menemui Shin Hye dan memberikan fotonya ketika sedang bercocok tanam dengan Pak Hejo. Detektif itu mengancam Shin Hye bahwa mereka akan menyebarkan foto tersebut jika Shin Hye tidak menuruti permintaan mereka untuk meninggalkan Pak Hejo dan pergi ke pulau seberang. Mengetahui hal itu, Shin Hye merasa kalut dan berusaha menutupi teror itu dari Pak Hejo supaya Pak Hye tidak ikut kepikiran. Ia baru memberitahunya ketika telah memutuskan untuk berangkat ke pulau rujukan detektif tadi. Rupanya, Shin Hye telah dijebak oleh kepala kampus. Di sana, kepala kampus itu telah menunggunya. Namun seakan tak kehabisan akal, Shin Hye justru berbalik menjebak kepala kampus. Di tempat yang berbeda, Pak Hejo dengan perasaan galau beratnya mulai memikirkan cara menyelamatkan Shin Hye. Ia pun menelepon Eun Hye untuk meminta pertolongannya untuk sama-sama menyelamatkan Shin Hye. Rupanya, Eun Hye pun telah dihubungi oleh Shin Hye. Shin Hye pun mulai menggoda kepala kampus dengan mengajak bermain di dalam air. Saat kepala kampus itu mulai masuk ke permainannya, Shin Hye mulai menjalankan misinya. Ia menanggalkan cancut pink itu di kepala pria tua itu. Gimana?
Dan di saat bersamaan posisinya pun digantikan oleh Eunhye. Dan dengan sigap para detektif tadi memfoto keduanya, sehingga seolah-olah kepala kampus itu sedang bercocok tanam dengan mahasiswinya sendiri. Dan tentu saja ini akan menjadi berita yang lebih panas dibanding foto Shin-hye dengan Pak Hee-jo. Di sisi lain, usai membebaskan Shin-hye dari jebakan kepala kampus, Pak Hee-jo pun menyatakan perasaannya pada Shin-hye yang bukan semata karena sange. Bagus. Shin-hye yang sebenarnya sudah jatuh cinta pada dosen fotografer itu akhirnya menerima cintanya. Keduanya kemudian hidup bersama dan menjalankan bisnis fotografi majalah dewasa. Wih. Kenapa manis-manis gurih begini? Dan filmnya tamat. Iya, filmnya tamat. Iya. Simple sih. Simpel ya. Simple komedi sih sebenarnya filmnya. Jadi ya memang secara keseluruhan film wrestling ini memiliki jalan cerita yang ya sebenarnya cukup segar. Karena ya dibawa, buat kalau kalian yang lagi galau ya have fun aja nonton film ini. Jadi humornya memang agak humor berumur, humor dewasa maksudnya. Iya, ya maksudnya yang kalau anak kecil nonton ya ngaceng kayak gitu. Yes. Ya kalau pelajaran yang bisa dipetik sih ya. Gimana Mon tadi Mon? Kok apa? bilang apa tadi? Apa? Gue ngomong apa? Enggak apa? Apa? Enggak bilang. Su. Sumpah. Gue cuma bilang ngaceng doang. Kalau pelajaran Hah? Ya maaf lagi tidak konek. Jadi kalau pelajaran apa sih yang bisa kita petik? Ya Apa coba? jangan suka menjalankan tanah paksa. Kenapa? Oke? Dekati pelan-pelan sampai sama-sama mau itu berkebun bareng. Ya intinya dapetin secara jantan dong nek ngaceng. Jangan maksudnya nggak Dapetin gini. secara jantan. Ya nggak sopan. Jantan. Cuma kalau kenalan ke cewek pas ngaceng, Nah, Anda itu. tidak punya moral. Itu maksudnya. Iya, gitu. maksudnya emang bukan itu. Intinya kenalannya yang baik. Iya, ya, betul. Enggak semuanya buru-buru kecuali Anda fuckboy. Ya. Buat fuckboy tidak bertanggung jawab, ya kalian brengsek. Buat cewek kalian pasti tahu lah cowok yang cuma ngaceng sama cowok yang tulus. Yakin? Percaya saya. Cowok macam apa yang hidupnya cuma ngaceng? Sadar diri anjing. Ya, kan sudah lama. Kenapa jadi mengumbar aib saya? Ya udah dah segitu aja dulu dari kita dan gimana ya? Ya. Gimana nutupnya gue lupa. Ya seperti biasa saya Dayat undur diri. Dan Emon undur-undur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah. Kapan yang komen ya? Shh.